Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ikhwanul Akhwat Fiddin, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kembali kita akan membahas tentang macam-macam penyakit kolbu dan masih dengan narasumber yang sama, yaitu Pak Supangat. Kita akan membahas penyakit kolbu apa yang diangkat di Quran, yang barangkali mungkin penyakit kolbu itu ada pada kita hari ini. Makanya langsung kita tanya-tanya kepada narasumbernya, itu Pak Supangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja lah ya. Iya kan, karena langsung kemana ini? langsung to the point ya. Gitu. Karena memang udah langganan ya kan, Pak, spesialisasi penyakit kolbu. Wah, maksudnya pembahasan penyakit kolbu gitu. Ya. Karena memang ini juga apa ya? Kita butuhkan datanya, informasinya. Karena memang kan orang-orang kayak kita ini terbilang apa ya, saking sibuknya mungkin terlewat, Pak, untuk fokus, jadi miss dia gitu. Gak perlu lah, rasanya kami diingatkan untuk bahwa dalam Quran itu ada loh penyakit kolbu gitu. Mari kita kenali dan kita tekanlah, terus kita obati begitu, Pak. Kali ini, Pak, apa nama penyakit kolbu yang akan kita bahas? Untuk pembahasan kali ini insya Allah kita bahas tentang kolbu homroh. Homroh. Kolbu homroh. Itu penyakit kolbu ya, Pak? Ya, dia secara ilmu kejiwaan stres atau depresi. Oh, itu artinya ya? Ya. Stres atau depresi. Menarik nih, Pak. Ya, seharusnya menarik. Iya kan? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, ya, berkaitan dengan keseharian kita. Gitu. Benar. Karena memang apa ya, setidaknya ada sekali lah dalam perjalanan hidup kita pasti ada perasaan. Ya, ada. Kan pernah kan kita kadang-kadang mengalami satu hal titik jenuh. Ya. Yang seakan-akan itu macam stres sekali atau macam kita sudah depresi sekali menghadapi sesuatu gitu. Oh, di satu titik yang kayaknya udahlah, nggak ada lagi di jalannya gitu, kira-kira buntu mungkin gitu. Buntu. Bahkan bukan cuma bab keseharian, bab ibadah pun kadang-kadang kita juga seperti itu. Ada gitu, Pak? Ada. Ya kan? Iya, benar. Nah, coba kita gini sajalah supaya nggak panjang lebar. Kadang-kadang nanti apa ya, saudara-saudara kita sana kalau terlalu panjang pun nggak pada titik poinnya, pada malas nanti. Oh iya, gitu, betul. Langsung aja cari ayatnya gitu, Pak ya. Ada di ayat berapa itu, Pak? Kalau di ayatnya dia di Al-Mu'minun di 63. Al-Mu'minun itu surah ke-23. Surah ke-23. Ayatnya 63. Ya, coba. 63. Tapi kita bahas dari 62-nya ya. Oh, dari 62. Langsung baca aja, Pak ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Oh, familiar nih, Pak. Iya kan? Iya. Umum dan semua sering dengar, Bapak. Iya. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Ya kan? Ini kan bisa di bab apapun. Benar. Ya kan? Kadang-kadang orang terbebani dengan sesuatu. Padahal di sini Allah sudah bilang. Ya kan? Dia tidak membebani seseorang melainkan atas kesanggupannya atau atas kelapangan dia. Kan gitu kan? Ya. Cuman kadang-kadang di sini walaupun sudah ada seperti itu, penjelasan seperti itu, tapi kenyataannya sering lupa nih, Pak. Ya, kenyataannya kan sering lupa kan? Iya. Ya karena kan kadang-kadang begini sih, beban itu kan datangnya dari diri kita sendiri sebetulnya. Oh, beban itu dari kita? Dari diri kita sendiri. Walaupun Allah sudah bilang, Allah tidak membebani seseorang melainkan atas kesanggupannya. Iya. Kalau kita kembali kepada ayat ini, sebetulnya betul. Allah itu tidak pernah membebani seseorang atas kesanggupan dia. Bab apapun. Oh, jadi beban yang ada pada kita hari ini sebenarnya kita sanggup mikulnya gitu? Sanggup. Yang membuat tidak sanggup itu beban gaya hidup kita. Oh iya, kalau sepakat saya, itu kita yang buat sendiri memang. Ya, beban gaya hidup kita. Kan begitu kan? Nah, padahal kalau kita cek, sebetulnya kebutuhan kita yang sesungguhnya, nah, ya kan, apa sih sesuai dengan kemampuan kita? Kan begitu ya. Nah, masalahnya orang sekarang tidak mampu pun dipaksakan. Itu yang ujungnya jadi beban yang rasanya nggak sanggup gitu. Nah, kenapa jadi beban? Nanti kita cek aja. Oke, siap, Pak. Dulu. Lanjut nih, Pak. Ya. Waladaina kitabui yantiqu bil haq.
Kan padahal sudah sangat jelas, ya kan? Dan di sisi kami sebetulnya ada sebuah kitab yang bilhaq. Jadi kitab yang dia menuturkan atau membicarakan tentang kebenaran. Al-haq, ya, kebenaran. Iya. Nah, kadang-kadang kan begini, kalau kita kitab lah, kita ambil secara kitab buku lah kita bilang, buku harian lah kita bilang, ya kan? Kalaupun di sini sebetulnya kita tuh lebih kepada cenderung Quran. Iya. Tapi kalau kita ambil kitab catatan kita, buku harian kita, sebetulnya kalau kita mau jujur, tentang beban di atas tadi, kan kita sebetulnya punya catatan buku. Satu hari misalnya punya gaji sekian. Sebulan lah, Pak. Nah, sebulan ya. Sebulan misalnya punya gaji 3 juta. Kan sudah kita planning untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Kan kita tahu kemampuannya supaya tahu kan. Itulah bisa dibilang kitab lah secara kekiniannya, secara eksistensinya. Kan gitu kan. Nah, di situ sebetulnya kita sudah paham, sudah tahu betul berapa yang harus kita keluarkan dan berapa sanggup kita. Kan begitu kan? Iya. Tapi dalam kenyataannya kan tidak. Ya. Orang punya gaji 3 juta, keluarnya malah 4 juta. Ya di situ udah beban tadi. Oh, mungkin dia apa ya? Buat sesuatu yang di luar kemampuan dia. Iya, itulah yang dibilang apa ya, beban tadi di situ. Oh, dia yang nambah-nambah beban itu. Karena apa? Karena tidak kembali kepada kitabnya yang yantiqu bil haq. Sesuai dengan catatan yang pasti tadi maksudnya. Nah gitu. Kalau dengan catatan yang pasti seharusnya kan nggak ada beban. Ya jalan aja. Jalan aja kan. Cukupnya itu santai aja cukupnya itu kan gitu. Nah gitu dia. Nah, terus coba selanjutnya. Wahum la yuslamun. Di situ juga sangat dijelaskan bahwasanya Allah itu tidak menzolimi. Jadi yang menzolimi itu kita sendiri. Karena itu tadi punya gaya hidup yang punya gaya hidup batas yang kemampuan kita. Di batas kemampuan kita. Yang ujungnya jadi beban sama yang kita. ujungnya jadi beban. Jadi kalau ditanya, kan zolim itu namanya, Pak? Zolim lah. Oh, zolim itu kayak gitu juga zolim namanya. Juga zolim. Ya kan? Karena kenapa? Ginilah. Kalau kita ambil secara umumnya, orang yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan dia, ketika dipaksakan, siapa yang terbebani? Ya dia sendiri. Dia sendiri. Yang menciptakan siapa? Dia sendiri. Loh, kadang-kadang kan kebanyakan yang kita lihat secara realnya, orang kan menyalahkan Allah. Kan sering kita dengar Allah nggak adil. Ya, siap. Aku sudah beribadah banyak kok masih begini-begini saja. Berat kali cobaanmu nih Allah, kok gitu berat kira-kira kali ya. cobaanmu, kan gitu kan. Padahal kan kalau kembali ke atas tadi kan nggak ada. Allah tuh ngasih apa yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Iya betul. Oh, inilah mungkin ya Pak ya, kalau mungkin disederhanakan lah ya kan. Kalau yakin pahami gini lah mungkin ya. Ketika kita punya kemampuan, punya pendapatan gaji 3 juta per bulan, tapi kita paksakan misalnya apa ya, biar nampak keren, kita mungkin kredit mobil lah ya. Yang kita tahu sekarang mungkin bulanannya bisa sampai 3.200.000 gitu ya Pak ya. Ya kita ambil gampangnya rata-rata sekarang di atas 4 juta. Ya boleh. Itu kan sudah jelas over ya Pak. Ya, over di luar dari kemampuan. Nah, tapi itu dipaksakan. Ujungnya setiap bulan dia harus menutupi kredit mobil itu. Iya. Yang dari income-nya hanya 3 juta. 3 juta. Itulah jadi justru sumber masalah gitu Pak ya. Masalah. Sumber beban yang nanti buat dia sampai satu titik di mana dia depresi. Iya. Gitu kan? Karena lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Nah, dan di situ dia nyalahkan Allah. Oh, ini bebannya terlalu berat. Padahal di awal dia sendiri kan yang buat beban itu. Maka di ujung ayat ini dibilang apa tadi Pak? Wahum la yuzlamun. Yang zalim itu bukan Allah. Allah bukan menzalimi kau, tapi kau zalim terhadap dirimu sendiri. Terhadap dirimu sendiri ya. Oh, ini mungkin tamparan buat kami kaum milenial nih Pak. Iya, karena kami cenderung apa ya? Ikuti gaya gitu. Iya, gaya hidup. Contoh nih Pak ya. Di kami ini yang gaji 3 juta, itu kebanyakan sanggup untuk kredit iPhone 13 yang harganya puluhan juta. Yang dari gaji dipotongi. Padahal yang lain itu masih ada perlunya. Itu kan nggak terlalu perlu kali ya, cuman karena gaya. Sebetulnya begini. Beli iPhone itu untuk apa? Nah itu tadi gengsi Pak. Gengsi. Sebetulnya kalau cuma untuk telepon. Oh iya cukup ya, kan? Pak. Yang biasa kan, aja. Kalau untuk telepon, WA, Facebook segala macam kan cukup kan. Dengan Android HP yang biasa, Android biasa, dengan kapasitas 2 juta atau 2 juta ya kan. Yang udah bisa untuk apapun sebetulnya gitu. Ya itu kan tadi lah Pak, gengsi. Nah itu dia. Nah itulah yang perlu nanti kita cek. Di situ ketika kita pada titik jenuh lah, yang kita tidak bisa membayar angsuran, yang kita merasa stres, depresi, kan gitu kan.
itu kapan dan di mana saatnya. Nah, gitu dia. Yang seharusnya itu sebetulnya semua ada solusinya. Ada solusinya. Tapi untuk kenapa saya bilang ketika kita mengikuti gaya hidup yang ujungnya akan stres atau depresi, itu di ayat selanjutnya. Dia selanjutnya. Jadi biar jelas penyakitnya ayatnya yang mana sih? Dari tadi kok kita belum. Iya, belum ada lafaz gomroh nih, Pak. Gitu dia. Oke, lanjut ya Pak berarti Oke, ya. Bal qulubuhum fi ghamratin min haza walahum a'malu min duni. Gitu ya, Pak. Ya, zalika hum laha amilun. Kan gitu kan? Iya, zalikahum laha ya amilun. Tanpa orang sadari, sebetulnya di hati mereka, di kalbu mereka itu, ya kan? Fi ghamrah. Di sini dia, ya kan? Iya. Kadang-kadang kan orang nggak menyadari, aku mampunya, kan begitu kan? Aku sanggupnya. Harus sebenarnya nggak perlu kalinya itu. Nggak perlu kali, tapi ketika sudah sebetulnya di dalam hati dia, di dalam kalbu dia, itu sudah merasakan. Kalau mau jujur ya, dia sudah merasakan berat ini gitu sebetulnya. Berat sebetulnya. Gitu. Ya kan? Iya. Jadi tekanan demi tekanan itu sebetulnya berat dia rasakan. Dia kadang-kadang stres dan depresi. Cuman kadang-kadang orang ini nyimpan. Iya, ditutupi lah. Ditutupi demi gaya hidup. Iya, betul. Nanti apa kata orang, gitu kan. Orang udah pakai iPhone semua, awak masih pakai Android. Iya. Kan gitu-gitu ya kan. Orang sudah bermobil, awak masih pakai kereta odong-odong. Kereta tahun lama nih harus upgrade. Ujungnya memaksakan diri. Padahal kan kalau ditanya kejujuran hati dia sudah tahu itu berat. Yang akhirnya bisa membuat stres atau depresi. Berarti gini ya Pak ya. Garis besar yang bisa kita ambil itu apa ya? Kita sekarang itu dalam memutuskan untuk membeli sesuatu, itu bukan berdasarkan fungsi lagi Pak. Iya. Iya kan? Iya. Ada poin-poin lain yang mengganggu keputusan kita itu. Contohnya apa? Dari prestisius lah. Yeah. Terus luxury-nya, kemewahannya kan gitu kan, gengsinya. Itu yang kita ambil. Kalau secara fungsi handphone, bicara handphone alat komunikasi. Kan gitu. Komunikasi ya sudah. Ini aja cukup kan? Iya, harganya cukup. Murahnya ini. Bicara komunikasi ya Pak ya. Komunikasi. Tapi bicara gengsi lain lagi. Dia harus yang ada logo Apple misalnya. Terus bicara sepeda motor. Itu kan untuk mobilisasi kita kan. Ya. Mau dia tahun 2013 ataupun 2022 tetap namanya sepeda motor. Gitu kan Pak. Kalau secara fungsi kan nggak usah kita paksakan beli yang baru harusnya. Ketika nggak menambah beban. Iya. Sesuai dengan kemampuan kita lah. Kalau kita kembali ke atas tadi kan bahasnya Allah tidak membebani seseorang kecuali atas kesanggupan dia, kemampuan dia. Betul. Nah, berarti kalau tidak mampu dipaksakan, berarti diri kita sendiri yang membebani. Iya, karena nanti bakal ada satu momen di mana ketika kita nggak sanggup membayar cicilannya ini ya Pak, gitu Pak. Iya. Dari cicilannya ini, kita kan pasti minjam itu ya, ya kan? Iya. Ngutang. Ujungnya apa? Gara-gara mau beli ini jadi ngutang sama yang lain. Udah tapi mau sampai kapan? Iya. Gali lubang tutup lubang. Iya, kalau masih gali bisa nutup. Iya. Ini gali, ya akhirnya nggak bisa. Akhirnya depresi lah. Itulah satu momen dimana depresinya itu Pak ya. Ujungnya ngadunya ke Allah, berat kali cobaanmu nih Allah. Iya. Ujungnya yang disalahkan siapa? Allah. Allah juga kan. Bahkan kadang-kadang nggak usah kita tarik ke sana. Kadang-kadang istri dan anak pun bisa salah. Begitu. Iya. Karena dianggap istri belanjanya terlampau boros, anak jajan coklatnya terlampau banyak. Kan bisa semua disalahkan jadi. Iya, Pak. Namanya orang sumbernya dia tuh ya. Iya, namanya orang stres, namanya orang depresi. Semua salah jadi. Semuanya salah jadinya. Bukan cuma ke Allahnya, bahkan yang terdekat pun ikut salah. Karena beban yang dia buat. Itu penyakit kalbu, Pak. Ya kalau berdasarkan ayat ini iya, kalau secara kita tarik secara umum ya, secara eksistensi ya gitu ya. Secara arti dari depresi tadi lah ya. Secara arti dari depresi tadi gitu. Nah, sementara kan kalau kita kembali kepada lanjutan ayat ini kan min haza walahum ya kan amalum min duni zalika hum laha amilun kan gitu kan. Ya. Karena dia tidak mau kembali kepada kitab yang real tadi. Kalau kita tarik secara umum tadi kan, secara eksistensi kitab buku harian tadi, catatan tadi. Coba kalau kembali dengan yang akan bilang kapasitas gaji 3 juta untuk belanja sekian, untuk kebutuhan anak sekolah sekian, untuk beli minyak sekian. Kalau sudah tertulis dengan baik, dengan benar, kan seharusnya tidak ada beban. Betul. Sesuai dengan kemampuan dia lah mengelolanya. Orang gaji 3 juta, ya itulah diatur. Dicatat dengan kitab yang hak, yang benar gitu. Nah, jadi ketika itu supaya kita mengerjakannya juga sesuai dengan panduan yang sudah tertulis. Jadi tidak mengerjakan, tidak mengamalkan yang tidak-tidak.
Iya. Nah, itu kalau ini saya contohkan untuk bab dunia lah ya, bab eksistensi. Walaupun sebetulnya kalau kita kembali kepada ayat ini orang yang di penyakit homroh ini kalbunya, stres atau depresinya itu sebetulnya menghadapi kitab, menghadapi Quran. Porsi ayat ini. Stres dalam menghadapi kitab. Loh, kitab Quran maksudnya. Ada orang berhadapan dengan Quran stres? Bisa, tentang bab aplikasi. Quran Nah, itu kan dia. udan ya? Udan, Petunjuk kan? petunjuk. Orang pun dengar orang baca Quran itu kan sejuk, tenang. bukan cuma orang. Kadang-kadang ketika pada umumnya orang lagi stres, orang lagi depresi, dengerin Quran. Bahkan kalau kita bilang ustaz-ustaz di luar kan sana kan juga begitu. Kalau kau lagi suntuk, lagi stres, lagi segala macam, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Iya. Satu di antaranya membaca Quran. Iya, Kan menenangkan gitu. Menenangkan. Ini ada yang khomro, ada yang stres ketika berhadapan dengan Quran. Iya. Sehingga nanti ketika dia mengamalkan tidak sesuai lagi dengan Quran. Oh gitu. Karena apa? Karena dia sudah stres bagaimana mengamalkannya. Kayak mana tuh orangnya, Pak? Kita angkat contoh satu gini. Tentang bab siam, bab puasa. Iya. Kan gitu kan. Padahal kalau berdasarkan berapa tuh? Al-Baqarah 183 ya? Ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kan begitu kan? Di situ diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya. Nah, ketika sudah menghadapi bulan Ramadan, orang mau berpuasa udah banyak yang stres duluan. Kenapa gitu, Pak? Iya, dengan berbagai alasan lah. Puasa wajib. Iya. Kalau nggak dilaksanakan bagaimana? Iya. Kalau dilaksanakan, aku punya penyakit lambung lah, punya penyakit emah lah, ya kan? Udah stres duluan, udah depresi duluan. Untuk mengamalkan, ya kan? Perintah tadi. Sehingga kebanyakan orang nanti karena sudah stres duluan, orang mengamalkan tidak sesuai lagi dengan panduannya. Suka dia berarti? Suka dia. Walaupun sakit gitu ya. Kan banyak ya, jujurnya gini lah. Iya. Kalau puasa setengah hari boleh lah untuk anak-anak, itu cuma untuk belajar. Iya. Masa orang yang balik, orang yang sudah dewasa masih puasa setengah hari? Kalau ditanya, sah pokoknya aku puasa, orang itu kesanggupanku katanya pula. Oh, benar nggak saya tuntutan, Pak? Iya. Kalau secara syariat kan nggak begitu. Oh. Padahal kan kalau kita bicara tentang siam tadi, tentang puasa tadi, banyak solusinya. Sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai yang di ayat 62 tadi. Kalau tidak bisa puasa kan bisa membayar fidyah, bisa membayar kafarat, bisa mengganti di lain waktu. Kan ketika dia sehat ya? Ya, ketika dia sehat. Bukan puasa setengah hari ya? Bukan puasa setengah hari. Oh iya. Ya, kalau iming-iming anak kenapa dibolehkan puasa setengah hari? Belajar. Itu kan kita mengajari dia. Iya, belajar. Kan begitu kan? Belajar mengajari dia bagaimana merasakan orang berpuasa sehingga nanti ketika dia sudah makin dewasa, dia sudah terbiasa mengamalkan amalan itu. Berarti fenomena depresinya itu tadi ketika itu ya, ketika ada isi dari Quran itu yang ternyata berbanding terbalik dengan kondisinya hari ini. Kondisinya gitu ya? hari ini. Jadi muncul satu depresi stres gitu ya. Gimana aku mau ngamalkan ini? Kira-kira gitu ya, Pak ya? Ya coba gini lah. Hakim pernah nggak mendengar atau melihat tetangga lah, atau mungkin sering kita lihat karena kan pekerjaan kita kesana kemarin ya kan gitu kan. Kalau saya sering, karena kan saya lebih suka nongkrong kadang-kadang di kedai kopi. Iya, betul. Jadi ketika saya duduk di kedai kopi itu, ketika menjelang bulan Ramadan, udah sibuk pada bicara itu. Udah sibuk bicara itu. Cuman ya besok puasa apa enggak ya? Kalau puasa aku punya lambung. Iya. Nanti kumat katanya. Mati pula nanti. Aku ada mahku. Nah, gitu udah apa ya? Udah stres duluan memikirkan amalan itu gitu. Padahal kalau mereka berpegang pada Quran, ya, itu kan dijelaskan juga ya. Dijelaskan juga solusi daripada itu ada. Makanya kan kalau kembali kepada 62-nya tadi kan udah sangat dijelaskan. Allah tidak membebani sama sekali seseorang atas kemampuan dia, sesuai dengan kesanggupan dia. Iya, betul. Berarti beban itu di luar kemampuan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih sanggup aja sebenarnya ya kan. Sekarang beginilah, hari ini kita tidak sanggup puasa dikarenakan sakit. Solusinya apa? Bisa mengganti di lain waktu atau di lain hari. Solusi itu kan? Iya, kan tak mungkin selamanya kita sakit kan? Betul. Pasti ada waktu sehat. Iya, betul. Ya waktu sehat kita gantilah. Karena kita nggak jujur aja, Pak. Ya, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Paham. Ya kembali kepada contoh satu ya kan. Puasanya bukan cuma laki-laki yang berkeluh kesah tentang atau mengungkapkan rasa stres dia, depresi dia lah. Perempuan pun juga seperti itu. Oh iya, ada masa jedanya, Pak. Nah, perempuan biasanya dia ketika ibu-ibu yang lagi menyusui. Nggak bisa puasa ya, Pak ya? Nggak bisa puasa. Alasannya nanti asinya nggak lancar, segala macam. Tapi kan di Quran
di kitab itu sendiri dijelaskan, ya kan? Gimana orang menyusul Boleh itu. membayar fidyah. Iya betul, betul. Contohnya mengganti puasa dengan hari yang puasa lain. dengan hari, atau dia ini kalau dia memberi makan kepada orang fakir, Ya orang betul, miskin, betul. Mengganti Begitu puasanya dia, tadi ya. untuk menggantikan puasanya. Ya, berarti kitanya ketika menghadapi Quran itu ya. Ya. Ketika depresi, stres, itulah penyakit kolbu. Itulah penyakit kolbu, homroh tadi. Iya, iya. Begitu kan? Ya baru terpikir sekarang ini yang Pak. Ada case-case kayak gitu. Iya, sekarang begini saja. Amalan apa yang menurut Hakim, yang masih muda lah saya bilang, yang Hakim pernah merasakan kok payah kali ya, rasanya punya titik jenuh, macam nggak bisa mengamalkan. Oh ya. Atau kira-kira stres atau depresi dalam bab mengamalkan itu. Ya. Atau mungkin babnya sholat misalnya dengan pekerjaan. Sebenarnya apa ya? Perintah kurban itu, Pak. Kurban ya? Ya. Jadi waktu kuliah tuh ya. Kuliah kan penghasilan sih pas-pasan lah ya. Ketemu perintah kurban, yang kalau nggak berkurban kan jangan dekati tempat sholat, gitu kira-kira lah ya. Artinya adalah perintah Quran itu dalam Quran. Kalau tadi kan itu hadis ya. Ada di Quran itu perintah untuk berkurban. Nah, pada saat itu kan penghasilan sih pas-pasan itu. Itu ketika tahu, kita harus kurban ini. Setahun harus sejuta sekian kan gitu. Wah ini kayak mana nih? Oh masih kuliah gitu-gitu. Dengan penghasilan yang belum tentu. Iya, dibilang anak sekolah ya udah punya pemikiran, punya penghasilan walaupun ya ala kadarnya anak kuliah waktu itu. Jadi sempat rasa, iya nanti kalau nggak kurban nggak patuh lah aku nih, kan gitu. Jadi nggak patuh nih sama perintah Allah nih. Sementara kemampuan nggak ada. Nah itu tadi dilema seperti itu yang merasakan waktu itu, Pak. Ya sebetulnya itu termasuk itu, Pak, penyakit kolbu itu. Termasuk. Karena ada rasa tekanan sama kita yang harus mengamalkan sesuai dengan Quran itu sendiri. Seolah-olah itu di luar dari kemampuan kita. Di luar dari kemampuan. Coba kalau kita bilang beginilah. Kalau secara sunnahnya kurban itu kan juga nggak harus lembu. Kambing kan juga boleh. Itulah dia, Pak. Poin itulah yang nggak berpegang pada kitab tadi. Kalau cuma tuh perintah kurbannya aja. Tapi nggak baca lebih lanjut, ayat yang lain dijelaskan. Di syariat kan juga dijelaskan. Ya kalau nggak mampu lembu, kambing, kan begitu kan. Betul. Nah kalau kita begini saja lah. Kalau kita kambing lah, kita ambil sekarang harganya 2 juta. Itu udah, kalau di sini lah, di kita sini lah cukup lumayan kan. Betul. Berat 10 kilo kan gitu kan. Kalau 2 juta, berarti satu hari harus nabung berapa? Gitu ya. Berapa kira-kira? Di angka 7.000 ke 8.000 kan? Iya sekitar gitu. Nah jujurnya, kalau mau jujur lah, kalau kita bilang kita sanggup dan kita mampu tadi, saya yakin mampu, yakin bisa. Betul. Jujurnya saja gini, jajan kita saja lebih daripada segitu. Iya, betul. Berarti mampu sebetulnya. Betulnya mampu ya, betul. Nah, lalu kenapa kita kok udah stres duluan, kita depresi duluan menghadapi itu? Karena tidak kitabkan tadi dengan baik. Coba dikitabkan dengan baik. Kalau awal tadi kan kita bilang kan penghasilan sekian harusnya sekian, kan gitu ya, tertulis, terkitab dengan benar, sehingga enak kita untuk mengamalkannya. Iya, tiba-tiba ya nyalahkan Allah langsung ya kan. Gitu ya. Gini perintahnya nih kan gitu kan. Kok nah itu kan nih gitu. Secara ulama atau secara apa kan di dalam syariat lah. Saya juga tidak berani bilang kurban itu wajib. Iya, betul. Karena kan banyak pemahaman ini ada yang diwajibkan, ya kan. Ada yang bilang sunnah, kan begitu kan. Kembali kepada privasi masing-masing. Betul. Kan gitu kan. Ya. Kembali ke. Cuman ketika kita bilang itu tidak wajib, banyak orang ngambil di situ. Iya. Tapi kalau kita bilang wajib, orang juga membantah. Betul. Wah, banyak orang bilang, banyak ulama bilang, banyak ustadz bilang itu nggak wajib kok. Kan? Jadinya nanti, ya udahlah kembali kepada kitab saja yang membenarkan yang tertulis dengan hak di situ. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ayat mana yang mewajibkan, ya kan? Ayat mana yang menyunahkan. Udah gitu aja. Ya, siap. Itu contoh kasus tadi, Pak. Contoh kasus. Tapi kemudian kalau depresi yang dirasakan. Jadi kan kita nggak harus terbebani. Harusnya gitu ya, Pak. Iya. Makanya kan jangan beban itu kan munculnya dari kita sendiri. Kita sanggupnya kambing mau lembu. Kan begitu kan? Apa? Termasuk satu diantaranya untuk mejeng tadi. Gaya hidup tadi. Supaya dianggap tetangga tuh, wah mampu berkorban lembu. Ngambil pula, Pak ya. Ngambil pula jadinya kan? Nah, gitu dia. Berarti stres, depresi ketika menghadapi Quran itu penyakit kolbu ya, Pak? Penyakit kolbu. Yang harusnya kita kenali. Sebenarnya sebabnya salah satunya adalah kita yang belum tunduk dan patuh sebenarnya, Pak ya, sama ayat. Kalau tadi kan betul di atasnya dijelaskan, Allah jelaskan itu ini nggak akan loh di luar kemampuanmu, kok masih sanggup nih sebenarnya kan gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi kita udah mikirnya kemana-mana kan. Iya. Nah, makanya kan
kita harus perbanyak Ah, belajar Quran. iya. Kitab yantiku bilhaq. Mm-mm. Jadi kitab itu menuturkan, ya kan, menuliskan yang benar. Itu yang harus sering kita pelajari. Sehingga apapun yang kita amalkan beranjak dari situ, Betul. tidak dari katanya. Berarti juga nggak boleh sepotong-sepotong ya, Ya Pak ya? enggak lah. Cuman kan kebanyakan sekarang orang mengamalkan segala sesuatu itu kan dari katanya. Mm-mm. Ini yang terakhirnya tidak sesuai amalan sesuai dengan Quran. Ujungnya gara-gara katanya, Heeh. oh terus depresi dia. Depresi lah. Kayak gini di dalam Kata Quran ini. Ustaz itu harus lembut. Iya, iya. Kata betul, Ustaz betul, harus betul. begini, harus begitu. Ujungnya dia ngambil kebijakan sendiri, Nah, potongnya kebijakan ayam ya kan? Yang tidak sesuai dengan kita. Tuntunan, ya, betul. Jadi terakhirnya nanti dia mengamalkan yang tidak sesuai dengan Quran. Oh, berarti Nah, ya udah lo. Solusinya ke Quran aja lah, totalitas gitu. Terus totalitas. berserah aja gitu. Berserah Apapun aja. perintahnya sanggupnya kau itu sebetulnya. Pasti sanggup. Gitu ya, Pak ya. Apa yang berat Pak? Bab sholat. Kalau nggak sanggup berdiri, boleh sambil duduk. Iya, Ya sambil kan? berbaring. Kalau nggak sanggup duduk, bisa sambil berbaring. Iya. Yang mana tidak ada solusi tentang mengamalkan Quran. Berarti nggak kaku ya, Pak. Nggak kaku. Tergantung kita mempelajarinya Tergantung sebenarnya kita kan. mempelajarinya, mendalaminya, Iya. sehingga kita jelas apapun yang kita amalkan itu sesuai dengan Quran. Iya, ujungnya karena dia terbebani tentang sholat, makanya ngambil kebijakan sendiri. Nggak sholat gitu. Nggak bisa berdiri, udah lah nggak sholat. Malas lah gitu ini dia, kan? jadinya ya kan. Ya, Iya. banyak Penyakit lah. kolbu tuh, Pak ya? Iya, penyakit lah. Orang dia sudah depresi menghadapi itu. Aku nggak, Iya. aku Oh, kayaknya sehari 5 nah, kali katanya kan gitu kan. Sehari 5 kali, awak kerja begini segala macam. Ujungnya ngambil dia. Yang sholat aku nih katanya. Satu contoh lagi gini, kalau kita tentang amalan tentang Quran, Mm. berwudu. Mm. Yang sering stres atau depresi dia ketika orang yang sering berpergian jauh. Nggak ada air ya. Katanya tidak ada air Ya, segala betul, macam. betul. Padahal berwudu itu kan untuk mensucikan itu kan nggak harus dengan air. Iya, Kalau memang kondisinya tidak ada, boleh kok tayamum. betul. Kayak debu yang resiko Iya, gitu ya. gitu deh. Berarti kan Iya, sebetulnya segala sesuatu itu semuanya ada solusinya. Iya. Amalan apapun yang dari Quran itu semuanya juga ada solusinya. Iya. Dikasih perintah, dikasih amar, juga dikasih tuntunannya sama Iya. solusinya gitu, Pak ya. Iya lah. Cuman kita kan Sesuai kadang-kadang dengan baca. kemampuan kita. Iya. Kan jelas tadi kan. Iya, Kalau iya, nggak kan Allah jolim kali lah kalau Betul, harus betul, menuntut betul. harus begini. Makanya Allah tadi di 62-nya tadi udah sangat dijelaskan. Dia tidak membebani sama sekali terhadap seseorang sesuai dengan kapasitas dia. Iya, betul. Dan Allah nggak zolim ya. Allah nggak zolim. Iya, kau yang zolim zolim sendiri. itu diri kita sendiri. Iya, betul. Jujurnya lah pernah seperti itu. Betul. Kalau tadi babnya horizontal, bab dunia, beban yang berlebih itu ternyata datang dari kita, Dari kita. bukan dari Allah. Itu yang pertama, Pak ya. Terus bab vertikalnya, ketika kita depresi menghadapi Quran itu sebenarnya karena kita Karena kita. yang kurang buka Quran. Iya. Kurang tahu bahwa ada solusinya sebenarnya. Ujungnya kita ngambil kebijakan sendiri yang tak sesuai dengan Quran. Itu penyakit kolbu, Pak. Penyakit kalbu. Apa tadi namanya, Pak? Homroh. Penyakit kolbu homroh. Wah, oke. Menarik sih. Itu sih bahasannya. sebetulnya kata homroh itu nggak banyak dalam Quran. Nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Hanya sekian kali aja. Mm. Nanti ada lapas yang senada, ada yang diartikan senada ya. Mm. Gomrotul maut, sakaratul maut. Itu arahnya ke senada, sana? Arahnya senada. Dekat memang, Pak. Hmm. Homroh itu dengan maut. Nah, Karena depresi itu kan udah hampir-hampir arah-arah sana itu, ya kan, iya, Pak? senada dia kan. Jadi Oh, iya. itulah kenapa orang ya kan stres, depresi, menghadapi bukan menghadapi seperti Hakim ini, bukan. Tapi isinya ya. Isinya untuk bab amalannya. Iya, betul. Orang lebih ke situ. Kalau menghadapi Quran kayak gini aja, kurasa semua orang ada yang Iya, stres. tapi gitu dikasih tahu isinya begini, ulang. Nah, Padahal dia yang kurang ilmu ya kan. pada maksudnya itu makna isi dari Quran itu sendiri Iya. dalam mengamalkannya. Betul. Orang lebih kepada depresi. Wah, kayaknya berat kali lah, aku nggak sanggup lah Oh, puasa, aku nggak sanggup lah berkorban, aku nggak sanggup lah sholat. Padahal kan ada panduannya, Iya, semuanya ada betul. solusi. Betul. Belajar lebih dalam, ya kan? Belajar Terima gitu. dan terima. Nah, masalahnya kan orang itu karena disibukkan dengan duniawi, sehingga orang belajar Quran ini ya Sekedarnya. sekedarnya, Makan nggak sama sekali, Pak. tidak ada keseriusan lah ibaratnya. Iya, betul. Ujungnya kulit-kulit aja pahamnya. Pada intinya lebih cenderung dijadikan bahan pelarian. Oh, pas galau. Pas galau, Pas depresi tadi ya. pas depresi, baca Iya, Quran betul, biar betul. tenang. Nah, kan Iya, betul. yang dimaksud biar tenang itu sebetulnya kan bukan bab cuman membaca. Bagus sih kita membaca Iya. Quran, tapi akan lebih bagus
ketika dipahami ya kan sesuai dengan maknanya. Betul, karena kan Quran ini juga kalamullah. Iya. Kalam Allah. Jadi sama dengan ketika kita baca Quran kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Itulah yang buat tenang sebenarnya, Pak. Ya sekarang beginilah, kalau cuma membaca saja, kira-kira kita terhibudani nggak dari situ? Oh. Dapat petunjuk nggak dari situ? Kalau cuma membaca doang. Iya betul, harus dipahami ya, Pak. Ya makanya harus dipahami sesuai dengan maknanya. Contohnya tadi kan bab puasa, Iya. ya kan? Iya. Oh berarti begini. Nah itu maksud saya seperti itu. Iya, oke. Tapi tahapan pertama kita belajar membaca Quran itu udah bagus, paten itu. Modal awal ya, Pak. Modal awal. Tapi ketika kita posisi sudah itu saja. ketika kita sudah terbiasa, Ya. kita sudah bisa dan terbiasa membaca Quran, udah lancar ini kan, ya lebih lah belajarnya. Betul. Jangan Berarti posisi itu aja. Jangan puas di situ. Pas. Harus lebih. Ah ini maksudnya apa ya? Ya. Ini maunya kemana ya? Betul. Itu yang harus kita cari. Lebih ngerti kita maunya Allah. Lebih itu ngerti apa. maunya Allah itu apa. Sehingga yang kita amalkan sesuai dengan Quran. Iya, sesuai dengan maunya Allah. Sesuai dengan maunya Allah. Tidak sesuai dengan kita. Ya, bukan karena kata-katanya lagi. Bukan kan? karena katanya lagi. Jelas kita pahamnya Jelas, dari sini. Iya, oke. Jadi menurut akhirnya kira-kira udah jelas apa memang perlu panjang lagi? Udah tergambar, Pak. Ada tergambar Iya. ya. Sebenarnya fenomena ini udah beberapa kali terjadi, cuma aku nggak paham kalau itu penyakit kolbu. Ya memang begini sih, Ken. Penyakit kolbu ini kan dari awal saya bilang mainnya cukup halus. Iya. Namanya bicara kolbu Di dalam. di dalam. Kan gitu kan? Makanya saya bilang banyak orang tidak menyadari itu adalah penyakit kolbu. Bahkan orang nggak sadar kalau kolbunya sedang berpenyakit. Sedang berpenyakit karena memang mainnya halus. Iya. Semua penyakit-penyakit ini mainnya halus. Memang nanti ada penyakit yang kolbu yang marot, yang parah. Itu mungkin baru orang akan terasa, aku kena ini gitu. Oh iya. Tapi untuk tahapan awal ini banyak orang malah nggak menyadari Nggak itu sadar adalah ya. satu di antara penyakit kolbu. Maka nggak kepikiran untuk cuma ngobatinya. Iya. Makanya ya itu tadi yang penting kalau pesan saya sih kepada semuanya. Oh langsung ke pesan ini, Pak? Enggak, ya ini boleh juga sih. Oh boleh. Ya. Intinya gini loh, yuk kita belajar Quran itu dengan serius. Ketika kita sudah pandai, sudah biasa membaca, lanjut dengan mendalami makna dan tujuan isi Quran itu sendiri. Nah, kalau saya gitu. Oke. Mau nyampaikan pesan lagi? Kayaknya sudah tersampaikan. Udah tersampaikan lah ya. Oke. Pokoknya intinya penyakit kolbu homro ini kalau secara kejiwaan diartikan dengan stres atau depresi. Ya. Stres atau depresi ini munculnya dari diri kita sendiri, bukan dari siapa-siapa. Apalagi dari Allah, Pak. Ya? Apalagi dari Allah. Ya. Karena sudah dijelaskan di ayat 62-nya tadi. Iya. Nah, Oke. Ya, sangat bermanfaat obrolan kita bersama Pak Pangat ya. Kali ini membahas tentang penyakit kolbu yang namanya itu kolbu homroh. Itu depresi ya, Pak ya. Ya. Depresi atau stres gitu lah. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar, insya Allah dijawab sama Pak Pangat di pembukaan video selanjutnya gitu ya, Pak ya. Ya, Silahkan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa terus dukung kami dengan terus menonton video-video kami, juga share, silahkan dikirim bermanfaat supaya yang lain juga kebagian manfaat dari video ini. Itu saja. Binasrim minallah wa tongkorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.